mengisahkan tentang seorang wanita bernama Elizabeth. Ia membuat sebuah aplikasi video chatting online bernama Den, di mana ia malah bertemu dengan sekelompok cybercrime yang meretas akunnya dan mengancam nyawa Elizabeth beserta orang-orang di sekitarnya. Mampukah Elizabeth lolos dari ancaman mereka dan berhasil menguak sindikat tersebut? Langsung kita cari tahu jawabannya lewat alur cerita berikut ini. Let's get it. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Ia tengah memperkenalkan aplikasi ciptaannya bernama Den kepada para investor. Aplikasi tersebut berbasis aplikasi video chatting yang mencakup seluruh negeri. Ia berharap melalui aplikasi tersebut orang-orang bisa saling terhubung dan mengenal budaya masing-masing. Dan benar, melalui lobby salah satu rekannya, ia berhasil mendapatkan dana dan izin untuk merilis aplikasi tersebut secara publik. You got it. The green is yours. Good luck, Miss Benton. Elizabeth memiliki pacar bernama Damien. Tentu kabar bahagia itu langsung ia bagi padanya. Damien pun langsung mengajaknya bertemu malam ini. Namun Elizabeth menolak. Tentu ia masih disibukkan dengan perilisan aplikasi tersebut. Singkat cerita, ia membuka aplikasi tersebut dan mulai berinteraksi dengan orang-orang. Tentu banyak ragam karakter manusia yang ia temukan di sana. Ia pun mengajak temannya Jenny untuk ikut dalam keseruan tersebut. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Sampai di mana saat Elizabeth pergi ke toilet, Jenny mendapat pesan kasar dari salah satu pengguna. Hal itu pun langsung menghilangkan moodnya. Di malam harinya, keanehan pun mulai terjadi, di mana ada seseorang yang mencoba login ke akun Elizabeth dan meninggalkan suara aneh beserta foto salah satu pengguna yang ia temui tadi. Keesokannya, ia menghubungi Max, teman pria Elizabeth, dan menceritakan hal yang ia alami tadi malam. Namun, sama halnya dengan Elizabeth, Max tak tahu menahu tentang hal itu. Elizabeth yang tak terlalu musingan hal tersebut, terus membuka aplikasi itu dimanapun menggunakan laptopnya. Lagi-lagi, ia bertemu seseorang dengan foto wanita kemarin. Saat Elizabeth mulai menyapa, tiba-tiba orang tersebut langsung men-skip dirinya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Damien menghubunginya. Ia mengajak Elizabeth untuk datang ke rumahnya. Namun Elizabeth masih dalam kesibukan yang sama. Ia pun menolaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ada seseorang yang mencoba login ke akun Elizabeth. Ia membawa laptopnya dan mendekati Elizabeth. Ternyata itu Damien yang tengah rindu berat pada Elizabeth. Tahu aplikasi tengah menyala, Elizabeth pun segera melokot akunnya. Kali ini aplikasinya benar-benar berjalan sendiri. Dan tanpa sepengetahuan Elizabeth, ada yang merekam adegan mereka tengah berhubungan. Keesokannya Elizabeth masih dan selalu menggunakan aplikasi tersebut untuk bertemu orang-orang baru. Kali ini Elizabeth mengingat foto wanita yang ia temui kemarin. Tiba-tiba hal yang sangat mengerikan terjadi, di mana wanita tersebut dalam keadaan disekap dan kemudian hal tersebut pun membuatnya shock. Elizabeth pun langsung menghubungi polisi. Namun polisi menganggap hal ini abu-abu, di mana bisa jadi ini hanya sebuah fenomena internet dan kecil kemungkinan kalau ini sebuah cybercrime. Elizabeth juga meminta bantuan Max untuk mencari tahu siapa pemilik akun tersebut. Ia juga melihat daftar teman akun tersebut dan hanya mendapati sekumpulan orang-orang aneh. Damien juga menduga kalau ini adalah ulah orang iseng di internet. Saat tengah mengobrol, Elizabeth mendapatkan telepon. Sementara itu Damien, seketika sambungan pun terputus. Keesokannya, Elizabeth mendapat kiriman video dari akun Damien. Video ia tengah berada di kebun binatang. Setelah itu video ulangan rekaman perbincangan mereka kemarin. Merasa ada ganjilan, Elizabeth mengajak polisi untuk mendatangi rumah Damien yang ternyata sudah kosong tanpa perabotan sedikit pun. Sementara itu, akun Elizabeth tiba-tiba berjalan sendiri. Dan kali ini mengajak Jenny untuk datang ke rumah Elizabeth. Tak lama, Jenny pun sampai ke rumah Elizabeth. Tentu tak ada siapa-siapa di sana. Jenny melihat ada sebuah laptop di kasur. Tapi
Elizabeth pun menanyakan kabar informasi terbaru mengenai akun kemarin pada Mac. Namun nihil, sama sekali tak bisa terdeteksi. Elizabeth pun mencoba menghubungi Jenny, namun tak ada jawaban. Tak lama, ia dihubungi rekan kerjanya yang tampak kesal. Ternyata, ada yang mengirim video Elizabeth tengah berhubungan intim pada dewan direksi. Tentu hal tersebut membuatnya dicap tak memiliki attitude dan berakibat aplikasinya dibekukan. Ia pun mencoba menghubungi Damian, namun tak ada jawaban. Ia lalu melihat rekaman obrolan kemarin dengannya dan menemukan hal yang tak terduga. Ternyata ada seseorang di belakang Damian sebelum obrolan mereka terputus kemarin. Ia pun menelepon polisi, namun mereka tak merespon laporan tersebut. Keesokannya, Elizabeth tiba-tiba mendapat panggilan melalui akun Damian. Ternyata isinya hal-hal aneh, kompilasi kebiasaan Elizabeth itu sendiri. Tak lama, sebuah link muncul. Elizabeth pun langsung mengkliknya. Seketika, seluruh data-data yang ada pada laptop Elizabeth terhapus otomatis. Singkat cerita, dengan bantuan Max, ia berhasil mengembalikan data-data, meskipun tidak sepenuhnya. Di sisi lain, masih tak ada jawaban dari Jenny. Elizabeth pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Jenny. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ia melihat Jenny tengah sekarat dalam bak perumahan darah. Elizabeth langsung menghubungi ambulan. Namun sayang, Jenny tak berhasil diselamatkan. Beberapa hari berselang, Elizabeth mendapat chat dari temannya Lynn. Saat dibuka, ternyata itu adalah peta dan koordinat rumah Lynn berada. Lalu terlihat ada Lynn di sana. Elizabeth pun langsung menelepon polisi. Sementara itu di rumah Lynn, Elizabeth langsung menelepon Lynn, namun koneksi yang buruk membuat Lynn sulit untuk mendengar apa yang dikatakan Elizabeth. Sambungan terputus dan mendengar suara polisi, orang itu pun pergi. Malamnya, mereka diinterogasi. Tentu Elizabeth menceritakan seluruh kronologinya. Ia pun diantar pulang oleh seorang polisi sampai ke rumahnya, sekedar berjaga jika para penjahat itu berada di sana. Tak lama, ada chat masuk dari salah satu temannya. Saat ia buka, Elizabeth melihat polisi tengah memeriksa sebuah ruangan. Tiba-tiba, setelah itu, video muncul. Ternyata itu video dirinya sendiri yang diambil dari belakang melalui kamera tersembunyi. Seketika, listrik rumah mati dan namun Elizabeth melawan dan mampu menancapkan pisau ke dada orang itu. Lalu ia segera berlari keluar meninggalkan rumahnya. Namun naas, ia ditangkap oleh penjahat lainnya. Kali ini ia berada di sebuah ruangan dengan kaki terbolkur rantai. Dalam ruangan tersebut ia melihat ada komputer. Melalui aplikasi Den, ia melihat Damian juga dalam kondisi serupa. Selanjutnya, temannya Max dibekap hingga tewas. Max, can you hear me? You gotta listen to me. This is a recording. Murka dengan itu, ia menghancurkan komputernya. Tak lama, datang penjahat bertopeng. Elizabeth sempat memberikan perlawanan dan membuat penjahat itu roboh. Menggunakan kunci yang dibawa penjahat itu, ia berhasil lepas dari bolkol tersebut. Ia pun mencoba mencari jalan keluar. Dalam kengerian, lagi-lagi
ia berlari dan berhasil bersembunyi. Tiba-tiba ia berhasil kabur. Ia berhasil keluar, tapi orang-orang masih ada yang mengejarnya. Ia mencoba kabur menggunakan mobil. Naas, ia tak berhasil. Elizabeth berujung di dan film pun berakhir tragis seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Masih banyak film-film bagus yang akan direview di channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video berikutnya. Sampai ketemu di next video ya. Bye.